Industri manufaktur belakangan ini mendapatkan tekanan dari berbagai sisi. Kondisi ini tercermin dari sejumlah data yang dirilis pemerintah. Sejumlah kendala menjadi penyebab kinerja manufaktur lesu. Melalui Bisnis Indonesia Forum, redaksi bisnis mengundang pemangku kepentingan untuk mencari jalan keluar untuk mengembalikan kejayaan manufaktur sebagai kontributor utama ekonomi nasional. Melemahnya industri manufaktur juga telah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Di akhir periode pemerintahannya, tampak pelemahan kinerja manufaktur harus dicarikan solusi jangka panjang. Betul-betul dilihat kenapa permintaan domestik melemah. Bisa karena beban impor bahan baku yang tinggi karena fluktuasi rupiah atau adanya juga serangan produk-produk impor yang masuk ke negara kita. Sehingga penting belanja produk lokal, sekali lagi saya tekankan, kemudian penggunaan bahan baku lokal, dan juga perlindungan terhadap industri dalam negeri kita. Bisnis Indonesia Forum edisi perdana bertajuk Manufaktur Digerogoti Barang Impor, Bagaimana Solusinya? Kalangan pelaku bisnis dan pemerintah duduk bersama mengupas persoalan yang menghambat geliat manufaktur. Kita importnya masih tinggi sekali, hampir 2 juta ton impor kita. Sementara produksi nasional kira-kira hanya 4 juta, jadi masih 50% untuk di beberapa komoditi. Kayak polipropilin 50% import, polietilen 50% import. Nah yang hijau ini khawatir Pak, ini sudah stop 6 bulan pabriknya. Tapi dengar-dengar bulan ini sudah mulai jalan lagi, tapi masih under 60%. Karena kalah bersaing dengan PET dari China. Nah ini adalah posisi tingkat utilisasi untuk keramik khususnya, keramik lantai. Q1 turun ya, hanya 63%, Q2 lebih turun lagi dibanding sebelumnya 61%. Sehingga total semester 1 di tahun 2024 ini utilisasi hanya 62%. Dari di tahun 2023 kita berada di posisi 69%. Target kami sesungguhnya di awal tahun kami set di angka 70%. Karena kenapa kami berani 70%? Karena kami ada harapan bahwa BMAD, bea masuk anti dumping ini bisa dijalankan di pertengahan tahun ini. Nah, gejala yang timbul, tadi sudah sampaikan tadi, PMI 49,3 itu adalah sangat signifikan, memang terasa di kami. Karena tadi daya saingnya itu turun, cost-nya mahal, cost produksi di Indonesia, sementara lawannya import yang tidak fair, jadi unfair trade. Kami sudah merasakan itu. Nah, apa yang terjadi itu karena memang adanya oversupply dari banyak negara, khususnya yang self-sufficient level yang sudah mencukupi diri sendiri untuk negara Cina. Yang selama ini memang mengimpor ke Indonesia, yang mengekspor ke China, sekarang sudah berubah. Jadi berubah menjadi mereka lebih ke ekspor ke negara yang import, contoh ke Indonesia. Nah, tadi negara-negara yang mengekspor ke China itu berubah juga karena di sana sudah tutup karena penuh, ya mereka larinya ke Indonesia yang memang tadi net import. Indonesia tadi Pak Fajar sudah sampaikan, saya melengkapi bahwa impor Indonesia itu sangat tinggi, lebih kurang 60% dari kapasitas market Indonesia itu semuanya masih impor. Jadi jadi kita punya market share makin turun. Produk impor berdampak besar bagi kinerja manufaktur. Sejumlah industri manufaktur tergilas kinerja keuangan dan produksinya usai banjir produk murah. Dukungan kebijakan dinanti pelaku usaha agar ada keberpihakan untuk mendorong kinerja industri tanah air. Nah, terkait dengan lar, tas sebetulnya kita nggak suka dengan larnya sebetulnya Pak. Tasnya itu yang penting itu. Bagaimana pengendalian impor itu adalah juga dikendalikan. Kalau sekarang kan bebas Pak, mau impor berapa 1 kilo sampai 1000 ton juga sama. Jadi urusannya itu sama. Nah kita harapkan itu adalah seperti layaknya neraca komoditas Pak. Pastikan dulu kami adalah memang berjalan, ada semacam local consumption yang mereka pakai, sekian persen, sisanya mereka ekspor, mereka impor, itu fair gitu Pak. Jadi kami akan menjalankan di situ. Kalau mengenai harga B2B itu kan B2B Pak, tapi memastikan bahwa ada hak kami yang membangun di sini untuk dapat dipakai. Kalau nggak ada kontrol, ya bebas Pak. Memang kami tidak bisa berjalan sendiri.
begitu kita dihadapkan khusus untuk produk impor, maksud saya khususnya ya dari Tiongkok, harus diingat, jangan membiarkan kami fight. Ini bukan B2B, ini bukan business to business, ini adalah B2G. Yang kami hadapi, kami adalah industri B, tapi yang kami hadapi adalah G, government daripada China. Next, nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi kebijakan kami harapkan adalah kebijakan pemerintah nih, dalam hal ini ya, Kemendak mesti berani, konsisten, yang pro industri dalam negeri. Kenapa? Karena kebijakan BMAD, BMTP, dan pembatasan impor, ini menurut kami ini sudah mutlak untuk produk yang mana sudah bisa diproduksi dalam negeri gitu loh. Nah, ini nggak bisa jalan. Artinya apa? Memang sudah terjadi ada gangguan ada gangguan produk impor terhadap industri dalam negeri. Sehingga apa? Mesti mengeluarkan kebijakan BMAD, BMTP yang tepat nilainya. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi industri lokal. Kita nanti duduk bareng. KL kita undang, kemudian asosiasi hulu dan hilir. Kalau saya itu enaknya, kalau pemerintah, udah ketemu dulu deh, hulu sama hilir. Ketemu, selesaikan kalian dulu. Karena kalau ketemu dengan kita di ruang rapat selalu, kami punya kapasitas seperti ini tapi nggak terserap, tapi harganya nggak sama, spesifikasinya nggak sesuai, nggak bisa, macam-macam. Sehingga harapan besar kami di kantor Menko, selesaikan dulu. Setelah ada kesepakatan tetapi ada pending, ada gap ketidaksesuaian, kita duduk bareng. Jangan terlalu jauh, kalau ini terlalu jauh memang. Yang satu nggak mau dilartas, yang satu mau dilartas. Yang satu bicara investasi, yang satu bicara kami butuh cepat, murah. Untuk dukung, biasanya kalau yang tadi disampaikan itu hulu banget. Kenapa di bawah Kementerian Keuangan? Karena sebetulnya tusinya itu adalah memungut fiskal. Ya kan? Itu masalah. Ya kan? Kenapa kok jadi semua lartas segala macam itu ditangani bea cukai, eksekusinya? Jadi intinya seperti itu, tidak ada yang tidak bisa dievaluasi, tidak ada yang tidak bisa direview, semuanya bisa. Kita duduk bareng, harapan kami selesaikan dulu di pohon industrinya, selesaikan dulu di hulu, antara dan hilirnya. Sepakatan yuk, ya udah, lu ambil punya gua berapa, harganya berapa, sepakatin dulu. Karena waktu belajar kita temukan itu ya nggak cocok, jumlah nggak cocok, harga nggak cocok, spesifikasi nggak cocok. Semua bawa data. Itu mungkin kata kunci bahwa terbuka untuk review ataupun untuk evaluasi terkait dengan lartas. Kami siap untuk melakukan diskusi. Terima kasih sudah diawali. Kolaborasi yang erat harus diperlihatkan oleh unsur-unsur dalam pemerintah. Koordinasi antar kementerian mutlak diperlukan. Jangan sampai ada kebijakan yang tumpang tindih dan tidak saling mendukung. Jika pemerintah bisa segera mengembalikan kebijakan yang pro kepada industri dalam negeri, PMI Manufaktur Indonesia akan melenting naik lagi ke posisi ekspansi.